apapun karuniamu untukku di dunia, bahkan pada musuh-musuhmu. Dan apapun karuniamu untukku di akhirat, persembahkan pada sahabatmu. Oh bagiku cukuplah engkau, oh bagiku cukuplah engkau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk teman-teman ngaji warkop yang bila pada 2 kali pertemuan ini kita alhamdulillah alamin wa bi nasta'in ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Ustaz Masan, yang alhamdulillah semakin waktu, semakin bulan, semakin kadang. Untuk teman-teman ngaji warkop yang alhamdulillah saya doakan selalu bahagia, selalu dirahmati oleh Allah pastinya. Dalam kesempatan kali ini langsung saja bab yang akan kita sampaikan yang pernah kita janjikan di beberapa pertemuan dan di beberapa media sosial yang kami sampaikan, bahwasanya tema hari ini adalah poligami, bukan poliponik ya, artinya poligami. Langsung saja, tapi sebelum kita bahas ke sana, toh poligami ini tidak terbentuk dengan mak bedunduk, mak menjudul, tapi ada beberapa kaitannya dengan pernikahan. Entah itu sebelum itu pernikahan, pertemuan dari seorang pasangan, tak lain adalah jodoh pastinya jodoh. Oke, untuk sementara ada poin pertama yang ingin kita ingin tahu tentang sebuah jodoh dan takdir, Ustaz Masan. Kira-kira jodoh dan takdir ini bagaimana? Monggo Ustaz Masan. Oke, terima kasih Mas Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk rekan-rekan komunitas Ngaji Warkop Waras Krono Olah Pikiran. Alhamdulillah malam hari ini kita akan coba untuk belajar bersama, mencoba memahami tentang masalah poligami sedikit saja, karena percuma kalau kita memahami secara banyak tapi nggak poligami. Saya kata poligami. Masalahnya al ilmu bila amalin kasajarin bila samaran begitu. Jadi ilmu itu, buahnya ilmu itu ya amal. Ketika kita belajar kok tidak kita terapkan, percuma. Kayak tumbas di rokok nggak di sumet gitu. Iya. Temanya cukup menarik ya, karena banyak orang yang salah kaprah dalam membicarakan atau berbicara tentang poligami. Namun sebelumnya tadi Mas Fadli sudah melontarkan sebuah pertanyaan tentang jodoh dan takdir. Sebetulnya Allah Subhanahu wa taala ini telah memberikan kita jodoh, menciptakan jodoh kita secara berpasang-pasangan. Semua yang ada di langit dan di bumi yang Allah ciptakan semuanya berpasang-pasangan. Ada kanan, ada kiri, ada atas, ada bawah, ada baik, ada buruk, ada gembira, ada sedih, ada sayang, ada benci, dan seterusnya, berpasang-pasangan. Apalagi manusia, truk aja gandengan kok ya. Truk aja gandengan, Sandal gandengan. sandal aja gandengan, gak gandengan ya kayak orang gending lagi. Oke. Bicara jodoh, Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha
wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Kalau kita mendengar ayat itu mungkin semuanya sudah paham dan sering kali mendengar tentang ayat tersebut, surat Ar-Rum ayat 21 yang biasanya ditulis di undangan orang menikah kan begitu ya. Di situ dijelaskan bahwasanya wa min ayatihi an khalaqalakum, salah satu di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah diciptakan di antara kamu berpasang-pasangan. Ya, untuk berpasang-pasangan. Apa tujuannya? Kita sekunu ilaiha, supaya hidup kita tentram. Makanya saya waktu itu ragu, Mas Taufik gak nikah-nikah itu ragu saya. Dilema tadi. Bukan hanya dilema, pikiranku rasanya mumet ruwet gitu ya. Iki lah sampai gak nikah iki saya Mas Taufik iki buyar ya. Saya juga curiga, ini normal apa? Tapi ya memang akhirnya ketika saya tahu perjalanan cintanya, wah ini seruat iki tiba-tiba. Menggema. Iya, memang untuk menuju Roma itu banyak lika-liku yang harus kita hadapi. Itu menuju Roma, belum ke Juventus, Inter Milan dan lain sebagainya. Melewati Afghanistan ya. Oke, Mas Fadli, kita lanjut. Jadi semuanya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pasangan untuk kita. Ya. Jadi ada yang mengatakan, ini kenapa nggak nikah-nikah? Apa kaitannya dengan takdir atau kaitannya dengan apa? Sekarang kita masuk ke dalam ranah takdir. Takdir itu apa sih? Takdir itu kan ada kodok dan qadar, kan gitu. Kodok itu adalah ketentuan yang telah Allah tentukan sejak kita lahir, sejak kita di dalam kandungan, yang mana itu sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Sedangkan kepastiannya itu dinamakan qadar. Sehingga sesuatu yang belum pasti terjadi itu dikatakan takdir. Semacam itu Mas Tadi. Nah, lebih jauh ke masalah takdir itu banyak sekali ya. Jadi artinya ada dua macam untuk takdir itu Mas Tadi. Jadi jodoh itu sudah pasti si A, si B. Iya. Berarti si A belum tentu. Kalau soal ini berarti kan bisa jadi kalau kita dikaitkan dengan poligami bisa jadi satu orang laki-laki ini jodohnya bisa 4. Bisa jadi. Bisa dikatakan. Terus setelah kita misal ini si A mau nyebut Bambang gak enak gitu. Si A itu menikah terus bercerai dengan B. Iya. Terus dia menikah lagi dengan C. Otomatis dia jodohnya ada 2. Berikut. Jodohnya ada 2, ya bisa jadi. Bisa jadi ya. Bisa jadi berjodoh dengan 3, bahkan 4. Cuma kan itu hanya angan-angan saja, ini percuma gitu. Angan-angannya Mas Bambang, mungkin maksud jenengan. Jadi yang kita mantapkan kembali bahwa jodoh itu sudah tertulis di langit ya. Terus itu bisa jadi kalau tadi di kalimat berpasang-pasangan ini berpasang-pasangan berarti bisa jadi lebih dari satu ya. Bisa jadi. Terus menurut jenengan inilah tutup poin. Sebentar, ada yang terlewat tadi ya. Takdir ya. Takdir. Tapi bicara takdir itu juga harus diusahakan. Ada takdir yang sifatnya mubrom, ada yang mualaf. Kalau mubrom itu sudah nggak bisa diotak-atik. Kayak contohnya mati kata. Kalau mati, ya apa caranya nggak mati? Nggak iso, pasti mati gitu loh ya. Cuma mungkin waktu, bisa tempat dan ini yang nggak bisa kita ketahui. Karena waktu ini kita enak lah, kita bisa mempersiapkan diri, kan begitu ya. Nah, ada yang takdirnya sifatnya mubrom. Mualaf itu yang masih bisa kita usahakan. Mungkin salah satunya adalah jodoh ya. Yang bisa dijebak mungkin bisa dijebak gitu. Loh kok dijebak? Nggak bisa ya? Langgone Lombok budal kok dijebak. Lombok budal jebak apa main. Itu juga mungkin ada unsur jebakan juga mesti kita nggak tahu ya. Itu yang dikatakan cinta kan. Cinta itu kan energi Mas. Cinta itu the power. Ya energi ya gitu kan. Ketika orang sudah tumbuh rasa cinta, orang yang lemah itu jadi kuat, meriang jadi sembuh ya. Kemudian jadi sembuh. Bahkan sesuatu yang jauh sekalipun seolah-olah
dekat. Kan ada istilah pepatah mengatakan jauh di mata dekat tak julek kan gitu. Enggak ya. Enggak. Jauh di mata tapi dekat di hati. Artinya cinta itu tidak memandang jarak. Tidak memandang jarak. Tidak memandang jarak. Ya, kemana saya ini PJJ Ini ya. temanya kita ngerasani orang kayaknya. Orang saya mau fakta kok. Oh, iya, iya. Siap. Ya masalah mereka tersinggung urusan mereka. Betul, betul. Iya, coba. Oke. Berarti jadi yang bisa dirubah itu adalah Sehingga di sini dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Innallaha kana aliman hakim." Jadi kamu tidak akan menempuh ya jalan itu kecuali apa yang Allah kehendaki. Ya, satu sisi seperti itu. Jadi kita berusaha bagaimanapun kalau Allah nggak menghendaki, nggak bisa. Ya, tetapi ketika Allah menghendaki, ya itulah yang dikatakan kehendak Allah. Tidak dikehendaki pun juga menjadi kehendak Allah. Seperti itu Mas. Oke, siap. Mungkin selanjutnya ada tentang tadi kita udah menyampaikan judul dan takdir, dan kita mungkin mengerucut tentang berpasang-pasangan. Jadi bisa dikatakan lebih dari sepasang. Tentang poligami, menurut jenengan ini pripun? Mungkin dalam hal jenengan dan Islam ini seperti apa poligami? Oke, Mas Fadli, untuk poligami ya. Poligami sendiri itu kan beristri lebih dari satu atau memiliki istri lebih dari satu. Kalau dalam istilah fikih itu dikatakan ta'addud. Ya, ta'addud itu adalah lebih dari satu, bisa 2, 3, 4. Tapi di sini untuk poligami dalam Islam itu hanya dibatasi 4. Nah, okay. Bicara poligami sendiri itu kan harus ada yang melatar belakangi. Artinya apa yang membuat untuk seseorang itu melakukan poligami. Sebenarnya banyak problem, banyak permasalahan, atau mungkin banyak banyak faktor. Ada manfaatnya juga gitu. Iya. Makanya tadi saya katakan di awal banyak orang yang salah kaprah ketika mengatakan bicara tentang poligami. Dianggapnya bahwasanya seringkali kita mendengar atau mengatakan poligami itu sunnah Rasul. Nah, begitu kan. Nah, kenapa kita kok ngomong poligaminya saja ya sunnah Rasul? Padahal ada sunnah-sunnah yang lain. Sunnah yang lain, luwe itu ya sunnah Rasul gitu ya. Menikahi janda itu ya bagian dari pernikahan dan sebagainya dan seterusnya. Jadi kalau masih kering Tapi seringkali yang kita ambil sunnahnya itu sing enak-enak. Sing gak enak-enak kalau Dia di soro-soro. Nah, luwe, nah, wong Nek nolong. Rasulullah ngertos iki umat iki maya Joko sing enak-enak. Kalau bicara poligaminya Rasulullah bukan lagi masuk ke dalam ranah sunnah. Tapi beliau sebagai pelaku sendiri mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih kepada perintah Allah. Iya. Sehingga dalam perintah Allah itu terkandung beberapa manfaat. Ya. Contohnya gitu ya. Ya, contohnya yang pertama untuk mengembangkan sayap Islam ya. Karena yang dinikahi oleh Rasulullah adalah pembesar-pembesar. Ya, pembesar-pembesar daripada suku atau mungkin dari keturunan. Berarti ini poligami ala Rasulullah dulu ya kita Iya. ini. Nah, yang kedua ada yang namanya aspek sosial ya di sini. Aspek sosial yang dinikahi oleh Rasulullah adalah janda yang punya anak yatim. Dan di situ memang tujuannya untuk membantu. Pelindung ya. Ya, untuk melindungi. Pelindung status mungkin. Nggih. Yang berikutnya ada yang namanya aspek pembelajaran ya, atau aspek agama. Maksudnya Penyimpanan tadi ya. Oh, bukan. Bukan. Maksudnya di sini ada aspek pendidikan. Pendidikan atau mungkin rahasia kehidupan Rasulullah yang di dalam rumah tangga itu kebanyakan diriwayatkan oleh Aisyah ya. istri-istrinya, bukan hanya Aisyah saja. Yang paling banyak. Yang paling banyak mungkin Aisyah. Jadi di antara istri-istri Rasulullah itu yang banyak meriwayatkan hadis tentang kehidupan Rasulullah yang tidak disampaikan ke para sahabat. Harus seperti itu. Nah, di situ salah satu contoh ketika kehidupan Rasulullah seperti halnya haidnya istrinya,
atau mungkin yang lain ya, yang terkait dengan kehidupan rumah tangga beliau. Makanya para istri Rasulullah disebut ummahatul mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Nah, seperti itu. Oke, mungkin itu poligami ala Rasulullah yang ada beberapa, saya tulis ini ada beberapa 4 lah sampai manfaatnya ya. Iya. Mulai hingga sosial hingga pendidikan. Tapi ini kalau menurut ala sekarang, Nah, ini. ala sekarang dan mungkin di mata masyarakat seperti apa, terus di mata apa gitu, negara itu berikut yang jangan tahu. Oke, Mas Fadli, kita masuk agak yang serius. Serius keluar. Iya. Ngopi di sini. Kalau kita bicara poligami memang tidak lepas dari apa namanya ayat dan juga asbabun nuzul sendiri ya. Kalau asbabun nuzulnya itu kan memang tujuannya dulu ada beberapa orang itu yang ingin menikahi seorang perempuan yang di situ ada anak yatimnya dan tertarik karena kecantikannya. Sehingga di situ wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Kan begitu ya. Di situ disampaikan ya wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Ya, janganlah apabila kamu khawatir tidak mampu berlaku adil di antara anak yatim tadi. Nah, di situ akhirnya Rasulullah Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat poligami. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Maka silakan kamu nikahi perempuan-perempuan yang kamu sukai, masna, sulasa wa ruba. Kayak cari wong basa Jawa ku jisamsu lah Mas. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Jisamsu. Nah, saya teruskan. Tapi untuk saat ini yang menjadi motivasi poligami sendiri kan kalau dikatakan sunnah Rasul saya rasa jelas jauh sekali ya. Kenapa? Karena mungkin di antara kita poligami yang pertama alasannya mungkin hanya ingin menambah, tertarik karena kecantikannya mungkin, atau karena apa. Nah, sebenarnya poligami sendiri di samping syariat dari Allah Subhanahu wa taala ini juga sebagai jalan keluar. Jalan keluar apa? Ketika dalam rumah tangga ada permasalahan-permasalahan yang membuat seorang suami itu harus poligami. Contoh ketika seorang suami yang hiperseks katakanlah, hiperseks sehingga lari ke biologis ya. Ya, ketika istrinya tidak mampu melayani, misalnya sehari dia harus sampai 10-15 kali misalnya itu. Wah, iya ini marungono sing wedok kuat gak popo. Lah sing wedok gak kuat apa gak sengklean gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin faktor penyakit katakanlah si istri sakit-sakitan tidak mampu melayani, sedangkan hasrat biologis daripada laki-laki itu kan memang harus disalurkan. Lah enggak yang bendon budi ya gitu ya. Nah, terus mungkin lagi ketika tidak bisa mempunyai keturunan seperti ini mungkin yang bisa ini yang bisa kita terima mungkin ya begitu seperti itu. Nah, tapi kebanyakan di antara kita ketika ngomong poligami, ya menurut saya hampir 70-80% bicara nafsu. Yang ala sekarang loh ya. Bukan ala sekarang karena ya banyak kan orang-orang sekarang yang melakukan poligami ya seperti itu. Jadi sempat ini loh, dan ini ada sebuah cerita, jadi teman curhat sih. Jadi poligami ini sebagai ini juga menjadi kekuatan seorang pria untuk memberikan edukasi kepada perempuan bahwa salah satu biar alasan kamu masuk surga adalah kamu harus menerima seorang suami berpoligami. Nah, ini yang mungkin saya pribadi ini sebenarnya setuju. Oh enggak. Saya nggak setuju nanti. Cuma kalau saya nggak setuju berarti saya kan tidak mentaati hukumnya Allah kan. Jadi untuk statement yang tadi saya sampaikan ini pun dalam pandangan jenengan. Begini Mas Fadli, kalau kita bicara masalah poligami ya
tidak ada satupun perempuan itu yang siap untuk diduakan. Ya. Makanya jangan senang ketika kau adalah separuh nafasku. Karena kalau separuh nafas maka butuh separuh yang lain untuk bisa bernafas. Kan begitu ya. Artinya butuh dua orang perempuan untuk bisa bernafas kan begitu ya. Nah, kembali lagi kepada tadi, alasannya adalah memang jaminan bagi seorang istri yang mau dipoligami, melakukan mentaati suaminya, terus bisa menjalani kehidupan poligami dengan baik-baik saja. Memang jaminan seperti itu. Nah, seperti itu. Tapi kan begini, yang berkembang di dalam masyarakat kita saat ini, saya teringat terhadap peristiwanya seorang ulama kondang, ya, yaitu Abdullah bin Nastiar, ya, atau yang kita sering sebut Agim, ya. Ketika Agim itu poligami, wah, itu semua mencaci maki, seolah-olah poligami itu hal yang salah. Padahal poligami itu benar. Jadi ada beberapa kelompok menyudutkan bahwa poligami. Dan pada akhirnya mereka bergeser, bukan akhirnya yang dihujat, tapi poligaminya yang malah dijadikan permasalahan. Padahal kalau kita tahu poligami itu syariat. Ya, nggak bisa kita menolak itu syariat kok. Dan ketika syariat diturunkan, ada yang namanya maqasidus syariat. Tujuan itu diberikan untuk apa? Semua yang Allah berikan kepada kita itu ada manfaatnya, ya, ada tujuannya. Maqasidus syariat, ada tujuan syariatnya. Lah, ketika orang menghujat yang namanya poligami, itu kan seolah-olah dia sudah menghujat hukum Tuhan. Begitu. Saya menyampaikan kepada ibu-ibu ketika saya memberikan pengajian, kalau Anda tidak mau dipoligami itu tidak apa-apa, itu hak Anda. Tapi jangan sekali-kali menolak poligami. Artinya jangan menolak ajaran poligami, karena poligami itu ajaran Islam. Jangan sampai ditolak. Kalau Anda nggak mau dipoligami, itu hak Anda. Memang tidak ada laki-laki, kalau seorang perempuan itu yang mau untuk diduakan, kan begitu. Bahkan semuanya, hampir tidak ada yang siap untuk dimadu, apalagi diracun, ya gitu ya. Jadi wanita ketika ada mau dipoligami berarti dia bahagia lah gitu. Bahagia. Bisa dikatakan itu karena begini, rasa cemburu itu pasti ada. Pasti ada. Seseorang perempuan setabah apapun ketika melihat suaminya dengan orang lain, ya, apalagi beristri lagi, itu sedikit banyak akan ada rasa tersakiti. Tapi rasa cemburu itu pasti ada. Rasulullah Aisyah kadang cemburu. Tapi sebenarnya dari sisi poligami, kalau kita bilang kemampuan, ya, kemampuan ini ada nggak Islam ini mengatur batas kemampuan bahwa seorang laki-laki ini boleh berpoligami? Iya. Jadi begini Pak, sebenarnya kalau di dalam Islam sendiri poligami itu boleh, tanpa adanya tanpa adanya alasan apapun bisa dilakukan. Enggak, maksudnya gini tuh. Gimana? Dalam hal kemampuan ini misal ya, mungkin standarnya dia ini kita kalkulasi keduniaan gitu. Keduniaan, oh begitu ya. Oh ya. Jadi begini. Kalau masalah itu karena kita kan menganut hukum kita kan bukan hanya hukum Islam ya, tapi juga hukum negara juga, hukum positif. Di dalam Islam ketika kita bicara poligami, ya sudah poligami saja. Tanpa harus ada izin istri, tapi syaratnya cuma satu, ya, harus bisa berlaku adil. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, tadi ada satu salah. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba', ya. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Ketika kamu tidak mampu berlaku adil, maka cukup satu saja. Nah, ketika bicara masalah kemampuan, seperti yang pernah saya tulis dalam skripsi saya, bahwasanya ketika kita mau berpoligami secara sah, legal, menurut hukum negara, maka yang pertama harus ada izin daripada istri. Maaf, itu bukan izin dalam artian izin menjadi bagian dari poligami, tidak, tetapi itu menjadi syarat administrasi yang harus dipenuhi dalam pengadilan agama. Apakah itu perempuan berhak ketika memberikan izin ini
ada persyaratan khusus, boleh nggak ini perempuan ini? Iya, ini iya, ada. saya pribadi ini membela wanita Pak. Oh iya. Jadi mungkin wis Mas, gak apa kan poligami, cuma aku njaluk bojo sakmene ya. Bisa kalau memang istrinya mengajukan sebuah persyaratan seperti itu boleh. Boleh. Ya ini yang Ya. saya bilang kemampuan dalam hal dunia. Boleh. Ya, maksudnya. Bahkan waktu itu saya tahun 2006 membuat skripsi. 2007 ya 2006 akhir 2006 akhir saya membuat skripsi. Waktu itu saya penelitian di Pengadilan Agama Gresik. Ya. Ada beberapa syarat yang dilampirkan. Di antaranya adalah satu, ada izin istri. Yang kedua, sanggup berlaku adil di beberapa poin. Iya, dan terus sanggup untuk menafkahi. Di situ dilampirkan gajinya waktu itu kalau tidak salah 1 bulan pendapatannya 25 juta. Waktu itu. Kalau sekarang sudah mungkin lebih ya 25 juta. Kalau sekelas Tommy berani gaji segitu. Mas. Oh, dal tok ini. Kalau segitu. Iya. Tapi itu tadi ketika kita bicara masalah keadilan itu kan ada dua, Mas. Kalau adil yang sifatnya kistun itu bisa kita lihat dengan kasat mata. Artinya ketika saya punya kopi 2 sama nada dengan saya, maka kopinya iya, bisa satu-satu. Atau mungkin satu kita bisa join. Atau ketika Anda punya roti 1, punya anak 2, bagaimana caranya? Bagi aja satu-satu. Apa itu kasat mata material. Tetapi ketika bicara yang namanya adilun, ya perasaan, itu kan nggak bisa kita adil. Bisa kita adil. Saya rasa nggak bisa. Tapi saya sempat baca kisahnya Rasulullah ketika itu ini benar kayak ngumpulin istrinya semua, terus beliau menyampaikan bahwasanya ditanya Rasulullah, siapakah istri yang kamu paling cintai? Rasulullah bilang, istri yang aku cintai yang nanti malam saya kasih cincin. Kemudian ternyata Rasulullah pada malam itu ke istrinya masing-masing, ke istrinya satu persatu dengan dikasih cincin, tapi beliau bilang jangan kasih tahu kalau. Nah ini benar kisahnya. Ya jadi ini teladan Rasulullah yang benar-benar. Ternyata Rasulullah mempunyai cara yang nikmat, saya bilang. Iya. Karena bagaimanapun ketika kita bagaimanapun kita tidak akan bisa berlaku adil. Nah, minimal ada beberapa contoh yang perlu dicoba, tapi bukan saya. Kalau bicara keadilan itu sifatnya memang relatif, Mas ya. Atau mungkin bisa dikatakan esensi, ada yang sifatnya esensi. Katakanlah kita bicara kebutuhan. Anda punya anak 2, satunya SMP, satunya SD. Terus Anda mau ngasih uang, kira-kira nomornya sama enggak? Beda. Kenapa kok beda? Anak yang pertama SMP, anak yang kedua SD. Ya, sesuai kebutuhan. Nah, sesuai kebutuhan. Seperti itu. Nah, yang kedua, bicara adil sendiri itu ketika yang sifatnya perasaan sulit untuk kita lakukan. Ya, sulit. Sangat amat sulit. Bicara istri muda, istri tua. Saya dulu punya istri muda. Sekarang istri tua. Nah, iya, dulu masih muda. Sekarang sudah continue. Konsisten namanya. Besok berarti istri lansia gitu. Nah, terus memang tidak akan mampu untuk bersikap adil masalah perasaan. Nah, maka kalau menurut saya konsep keadilan sendiri itu terletak kepada kerelaan istri, kerelaan para istri. Ketika istri bicara, misalnya begini, malam ini saya akan bermalam di sini. Ketika bermalam di sini, ternyata istri yang di sini mengatakan, jatahku malam ini kukasihkan kepada si A. Ya sudah. Saya bayangkan ya. Jadi masalah keadilan ini yang memang sulit untuk diterapkan. Tapi tadi kembali saya yang saya katakan untuk keadilan mendiskriminasi seorang perempuan. Kalau kamu setuju poligami, kamu akan masuk surga, itu poin pertama.
Terus padahal dia sendiri dari segi ekonomi masih belum membahagiakan perempuan semaksimal mungkin, tapi dia masih ingin poligami, dan dalam segi ekonomi dan segi apa, saya masih belum membahagiakan istrinya kalau pun dari lihat kanan kiri. Nah, dari cerita dari kisah ini, saya pribadi ini akhirnya tidak setuju kalau kayak gini. Tapi solusinya pripun kalau melihat apakah dibenarkan seorang laki-laki itu mendiskriminasi orang wanita, wis boleh padahal dia menurut standarnya dia masih belum membahagiakan perempuan istri. Ini menurut jenengan laki-laki seperti ini pripun ini? Saya rasa tidak elok ya Mas. Karena kita lihat dari tujuan pernikahan itu apa. Kalau kita lihat tadi di ayat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Astagfirullahaladzim. Tujuan untuk menikah itu kan untuk ketenangan. Tujuan menikah itu untuk ketentraman. Tujuan menikah itu untuk kenyamanan. Kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, di samping kita niatnya untuk ridha Allah, untuk melanjutkan sebuah keturunan. Di dalam ketika di dalam pernikahan tidak tercapai yang namanya nyaman, tentram, kasih sayang, ya, adanya saling menyakiti, maka tujuan pernikahan sudah gagal. Iya, gagal. Seharusnya kita saling memberikan rasa bahagia, rasa nyaman, tapi yang sebaliknya kita harus saling menyakiti. Kan begitu. Makanya sampai sekarang saya nggak poligami bukan karena apa? Nggak mau menyakiti memang. Sehingga memang kita ini butuh istri cantik, butuh istri pintar, butuh istri yang soleha. Kalau kita cari cantik sendiri, pintar sendiri, soleha sendiri, maka ya kita butuh 3 istri. Alhamdulillah punya saya tak rangkap jadi 3 in 1. Iya. Jadi apa 3 oke, itu aja kalau sudah ya kan? 3 in 1 saja lah gitu. Karena itu tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, yang membuat saya sampai sekarang belum poligami, ya karena saya belum bisa mungkin untuk melakukan yang namanya keadilan, bersikap adil. Saya rasa nggak mampu. Tapi ini misal. Ini misal ini. Ada seorang janda kaya banget, iya. Terus dia juga muslimah, Iya. muslim banget, dia punya harta banget, Iya. Terus dia menawarkan semasan mau Iya. jadi suami saya, nanti sampai saya bangunkan sekolah yang megah untuk memperluas agama Islam, Iya. dan memberikan pendidikan anak-anak yang layak. Al-Fatihah. Ini bisa ribut ini. Ini kalau dari penawaran ini udah masuk loh 3-4 poin tujuan Rasulullah ini. Begini Mas Fadli, tadi yang seperti yang kita bicarakan di awal, ketika kita mau melakukan sesuatu itu kan setidaknya bukan kebahagiaan untuk diri sendiri, karena di situ juga ada orang lain, atau mungkin dikatakanlah istri kita, iya kan, istri. Tadi yang saya sampaikan, tidak semua perempuan itu bisa menerima untuk diduakan atau dimadu, katakanlah seperti itu. Saya rasa. Makanya ketika tujuan daripada katakanlah saya menikah, poligami itu juga pernikahan. Tetapi ketika saya merusak pernikahan saya maka saya katakan tujuan saya pernikahan gagal. Siap. Kan begitu ya. Dan seharusnya tujuan pertama sampai pernikahan yang kedua ini tetap berlanjut ya. Iya. Tidak merusak. Itu dia. Seperti yang contoh-contoh video viral gitu ya, dengan 2 kumpul kabeh, 3 kumpul kabeh, 4 kumpul semua. Ngobrol bareng. Saya juga ini sebenarnya masih penasaran, ini benar-benar di video oke apa nanti di luar. Kalau saya rasa sih ketika kita bicara sisi manusiawi kita, rasa iri, rasa marah, pasti ada. Tidak. Hanya ketika kita diekspos ya, kita mungkin bisa sedikit mendramatisir lah. Mudah-mudahan beliau tetap bahagia. Ya, tapi saya yakin pelaku-pelaku itu
bahagia. Bahagia, amin. Saya yakin. Tapi orang kan muka-muka iso mutun aja ngono. Enggak, insyaallah tidak membuat saya iri. Gitu ya. Kalau ada orang yang iri, kita ngono aja. Mas. Oh, siap. Jadi saya intinya mungkin jenengan sama saya sama dan punya keberanian untuk membela agama, tapi tidak punya keberanian untuk menyakiti seorang istri. Bukan nggak ada keberanian untuk menyakiti seorang istri, karena saya memang tidak ingin menyakiti. Oh, siap. Nah, seperti itu aja. Tujuan poligami sudah, menurut Islam juga ini boleh nggak saya katakan bahwa poligami ini juga mengatasi populasi wanita yang banyak? Ya, bisa jadi. Bisa jadi ya. Memang sekarang ini populasi antara perempuan dan laki-laki lebih banyak perempuan. Seperti beberapa di negara bagian ya, yang ada di Tunisia, di daerah-daerah Timur Tengah atau di daerah mana luar negeri sana, banyak yang populasi perempuannya lebih dominan daripada. Bahkan di Indonesia saya yakin juga bakal. Nah, dan juga sejak pandemi Covid ini janda tambah loh Mas. Tambah gitu. Oh enggak, tambah itu janda itu ya. Jadi mungkin bisa nanti Mas Bambang itu bisa survei ya. Iya. Mas Bambang, Mas Tommy ini ya Dan bisa. kebanyakan bisa survei. janda ini lebih banyak ketimbang duda. Iya, jadi lihat janda yang harus dinafkahi yang harus disantuni yang mana, yang dinafkahi yang mana gitu Mas ya. Mas Badri, ini ada beberapa yang ingin saya katakan. Bagi saya untuk mendapatkan atau menaklukkan hati perempuan itu tidak sulit ya. Jadi menaklukkan hati perempuan itu nggak sulit. 1, 2, 3 itu nggak sulit bagi saya. Sebenarnya nggak sulit. Nggak sulit. Yang sulit itu cuma satu Mas. Apa? Mengakurkan dengan mereka. Menjadikan beliau akur beragama adik kakak. Ya, itu yang mungkin sulit ya. Ya Allah. Tetaplah kita harus continue untuk membahagiakan tujuan keluarga kita. Saya seringkali begini, perempuan yang nggak mau dimadi itu perempuan egois. Iya kenapa? Dia mau bahagia sendiri. Padahal di luar sana banyak wanita yang perlu dibahagiakan. Yang perlu dibahagiakan dan juga berbagi bahagia. Bahagia dan beliau itu mau kan. Gitu. Saya sering berkeliaran di saat-saat wanita itu emang ada beberapa wanita emang yang sudah siap menjadi istri kedua itu. Tapi padahal beliau itu kalau muslimahnya luar biasa karena dia benar-benar meyakini bahwa taat sama seorang suami ini surga Betul memang. Apapun seorang istri sholat centak-centuk, puasa Senin Kamis, sedekah wae. Tapi kalau sama suami durhaka, ya percuma. Non foto akhirnya. Begitu. Tapi juga di sisi lain ketika saya membuat statement di media sosial bahwa poligami diutamakan tapi bla bla sunnah yang lain tapi juga banyak respon wanita yang mendukung status ini. Jadi intinya kan ada beberapa wanita yang memang siap, ada beberapa wanita yang enggak siap. Iya, ini ada sebuah cerita sedikit Mas. Ada seorang perempuan itu secara kehidupan ekonomi dan karirnya sudah mapan. Bukan hanya S2, S3 bahkan dia sudah profesor. Di usia yang ke-42 atau 41 dia belum menikah. Dan dia ini adalah salah satu aktivis gender dan juga yang menggaungkan menolak untuk poligami. Tapi pada akhirnya dia bertekuk lutut. Kalau nggak salah di usia ke-42 bertekuk lutut mau dijadikan istri yang ketiga. Ya. Alasannya apa? Saya hanya ingin menjadi wanita yang sempurna. Maksudnya, saya ini punya suami dan saya ingin dipanggil ibu dari anak-anakku. Apa arti sebuah kecantikan, karir dan juga titel yang dia dapat? Kalau dia tidak bersuami, tidak berkeluarga dan dia tidak mempunyai seorang anak keturunan yang bisa diharapkan di masa depan. Sampai dia bertekuk lutut akhirnya. Akhirnya menerima poligami dan dia dijadikan istri yang ketiga. Loh itu beneran itu memang. Saya punya buku Mas, Zaujati. Itu yang salah satu buku yang saya pakai referensi. Itu kalau di bahasa Indonesia kan istriku menikahkanku.
Loh iya, ada bukunya dulu. Itu Mungkin bisa dipelajari untuk tapi itu. pernah nggak dibaca istri senjenengan? Oh pernah. Oh pernah. Pernah. Sampai menceluk-celuk. Oh nggak disuai, alhamdulillah mungkin gitu. Oh disuruh itu ya wong ibu gubernur berarti. Iya, iya. Mungkin jenengan nanti main-main ke rumah bisa lihat atau mungkin bisa. Kayaknya perlu saya baca dengan keras ketika Oh di iya. rumah. Itu banyak kisah-kisah seorang perempuan yang Iya, iya, menikahkan suaminya lagi seperti itu. Karena juga ada beberapa alasan ya, bukan hanya asal menikahkan aja begitu. Tapi saya yang jelas poligami itu ada tujuan tersendiri, ada tujuan dan juga ada hikmah di balik Oke, diselenggarakannya terakhir poligami. mungkin pesan untuk teman-teman yang sudah menjalankan poligami, otomatis itu yang mendukung 100% lah. Iya. Terus juga pesan bagi teman-teman yang Belum poligami. belum saya bilang belum atau nggak mau atau nggak mulai. Tapi tetap beliau ini meyakini bahwa ini poligami gitu. Ada hukum Allah di situ. Iya. Jadi mungkin ada pesan dari dua sisi ini Amin. biar bisa saling mendukung, tidak menjadi pro dan kontra ini. Iya. Kalau menurut saya pesan kepada para yang sudah melakukan poligami, cintai istri-istri Anda sesuai dengan kemampuan Anda. Sesuai kemampuan. Iya. Yang kedua, cintai istri-istri Anda tanpa ada persentase. Berarti sifatnya mencintai ini memberi tadi. Iya, 100%. Ya, jangan pernah membagi lah. Ya. Yang ketiga, untuk para istri yang sudah menjadi bagian dari poligami, ketika Anda ikhlas dan rela menjalankan kehidupan rumah tangga yang berpoligami, insya Allah jaminannya adalah surga. Amin. Taat kepada suami. Karena memang ini yang orang-orang yang poligami ini memang menerapkan imam betul, Mas. Kenapa? Imam itu kan satu. Makmumnya banyak. Makmum lebih dari satu. lebih dari satu. Kan begitu ya? Makmum kan satu. Kalau makmum lebih dari satu. Lebih dari satu. Iya. Dan insya Allah itu bisa diterapkan di dalam bisa menerapkan kehidupan dalam sholat itu diterapkan dalam kehidupan berumah tangga. Dan insya Allah panjenengan yang sudah dalam kehidupan berpoligami bisa dipertahankan dan semoga dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk yang belum poligami atau punya keinginan seperti yang tadi saya sampaikan ya, memang berat memang ya. Poligami itu bukan hal yang mudah. Karena berat, karena harus berlaku adil, karena harus membagi perasaan dan lain sebagainya. Dan juga tujuan daripada menikah yang paling penting adalah untuk mendapatkan ketentraman, kenyamanan dan kedamaian dalam hati. Itu yang harus dijadikan pemikiran utama ketika Anda menikah satu ataupun lebih. Jangan pernah takut jangan pernah Anda menolak tentang ajaran poligami. Kalau Anda nggak mau dipoligami itu sudah menjadi hal yang manusiawi, tetapi menolak poligami Anda juga menolak ajaran ilahi. Oke, mungkin itu aja. Karena sudah beberapa hal yang kita sampaikan dan waktu sekian tadi mungkin sekitaran sudah mencapai jodoh hingga pesan poligami. Mungkin untuk pertemuan kali ini sampai di sini. Semoga manfaat pastinya untuk teman-teman ngaji warkop, dan untuk tema-tema berikutnya bisa disampaikan di kolom komentar di YouTube nanti yang kita sampaikan. Sekali lagi like dan subscribe ngaji warkop yang akan kita launching. Demikian dari Oke, untuk para penikmat YouTube atau mungkin nanti ada yang melihat video ini, ada kritik dan saran dan tambahan dari keterangan-keterangan atau penyampaian yang belum lengkap bisa nanti ditambahkan, karena sifat kita adalah belajar bersama. Oke.